101229. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu alat tes kognitif atau intelijensi, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai tes intelijensi Stanford Binet. Tes intelijensi Stanford Binet ini adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1905. Awalnya tes ini dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Revisi pertama kali ini dilakukan pada tahun 1908, diikuti oleh revisi penting pada tahun 1916 oleh Lewis Terman di Stanford University. Terman memperluas dan memodifikasi tes untuk digunakan di Amerika Serikat yang kemudian dikenal sebagai Stanford Binet Intelligence Scale. Nah, teori yang mendasari tes ini adalah teori dari Alfred Binet dan Theodore Simon yang mencetuskan tes intelijensi, karena mereka yang mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Alfred Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental dan usia kronologis. Menurut Binet sendiri, intelijensi anak akan terus bertambah sampai umur 15 tahun. Di atas umur 15 tahun yang bertambah hanyalah pengetahuannya saja. Binet dan Simon juga melihat intelijensi sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah, bukan hanya sekedar kemampuan akademis. Nah, tujuan utama tes IQ Stanford Binet ini adalah untuk menilai kemampuan kognitif dan potensi. Tes ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi siswa berbakat, mengevaluasi kesiapan anak untuk sekolah, dan membantu mendiagnosis kesulitan belajar atau masalah kognitif lainnya. Binet membuat skala intelijensi pertama pada tahun 1905 dan diberi nama oleh Binet Simon, yang terdiri dari 30 item. Selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek fisiologi seperti verbal comprehension atau pengertian verbal, numerical ability atau kemampuan angka-angka, spatial visualization atau penglihatan ke ruangan, perceptual ability atau kemampuan penginderaan, memori atau ingatan, listening atau penalaran, dan word fluency atau kelancaran kata-kata. Nah, selanjutnya ada administrasi dalam alat tes ini. Administrasi dalam alat tes ini yaitu ada prosedur standar, di mana tes ini harus dilakukan dalam kondisi yang terstandarisasi untuk memastikan keakuratan hasil. Ini termasuk pengaturan waktu, lingkungan yang tenang, dan instruksi yang jelas. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Nah, hasil dari tes ini biasanya dinyatakan dalam bentuk IQ yang menunjukkan posisi individu dan dibandingkan dengan populasi umum. Juga ada penggunaan dalam pendidikan. Hasil dari tes ini sering digunakan oleh pendidik dan psikolog untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Baiklah, itu sekian penjelasan mengenai tes intelijensi tes Stanford Binet. Sekian dan